Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terhebat, Angan dan Harapanmu Segera Nyata. Oke Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Swords. Kartu kedua, di sini ada The Moon. Kartu ketiga, di sini kita punya Knight of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Nine of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Princess of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Queen of Pentacles. Oh, inilah sepertinya kartunya luar biasa ini, ya. Kebanyakan koin berarti ini menunjukkan finansial ataupun kesejahteraan. Oke. Dan bottom of the deck kita kali ini di sini kita punya Ace of Wands. Oke. Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terhebat, angan dan harapanmu segera nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar kan? Sepertinya ini kartu yang bagus dan benar saja. Di bottom of the deck sudah ada Ace of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah chance, kesempatan, ya. Ada big chance, a new chance, kesempatan baru dan kesempatan besar. Di mana tugas, pekerjaan, bisnis mulai terbuka dan ditawarkan kepada dirimu. Ada peluang yang semakin sangat mendekatimu saat ini. Dan hal inilah yang akhirnya benar-benar merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Benar-benar membawa kemajuan pada setiap sendi-sendi kehidupanmu. Dan hal inilah yang akhirnya mampu membuat kamu wujudkan setiap mimpi, angan, asa, dan harapanmu yang mungkin selama ini terpendam. Yang mungkin selama ini hanya ada di dalam pikiranmu dan di dalam angan-anganmu. Dan baru-baru ini semua bisa kamu wujudkan satu persatu. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa kesempatan? Kenapa peluang yang saat ini hadir dan terbuka untuk dirimu itu benar-benar terjadi? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Nah, di sini tampak ya, sepertinya kamu benar-benar bisa menjadi seseorang ya yang selalu mampu menganalisa ya kekurangan, kesalahan, ya, apa yang kurang baik, apa yang kurang tepat. Nah, hal yang seperti inilah yang akhirnya membuat kamu terus mengasah dirimu, terus memperbaiki dirimu, terus menyusun dan menata langkah dan strategi terbaik agar kamu terus berkembang. Agar kamu terus mendapatkan situasi yang semakin dinamis, semakin berubah-ubah, tetapi semakin baik begitu ya. Nah, makanya di sini ya, orang-orang sekitar, lingkungan, teman, sahabat mulai banyak mempercayakan peluang dan kesempatan atau tawaran-tawaran baik kepada dirimu. Mungkin dikarenakan mereka melihat kamu mampu, kamu pantas dan layak untuk diberikan peluang tersebut. Nah, jadi memang selama ini kamu telah banyak mendapatkan pengalaman ataupun perjalanan hidup yang bisa dikatakan tidak mudah, panjang dan melelahkan.
Oke, nah, tetapi kamu benar-benar tahu bagaimana caranya bersyukur, bagaimana caranya menerima kenyataan, ya, memandang segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandang yang positif, sehingga membuat kamu menjadi seseorang yang benar-benar bisa selalu memperbaiki, menganalisa, belajar dari kesalahan dan kegagalanmu. Sehingga hal inilah yang baru-baru ini membuat kamu kembali mendapatkan peluang serta kesempatan-kesempatan hebat di dalam kehidupanmu, baik dari arah manapun. Nah, jadi memang kesempatan baru ini, tugas baru ini, pekerjaan baru ini datang bukan dengan begitu saja. Ini datang karena kamu sudah pantas dan layak menurut semesta untuk dititipkan hal tersebut melalui orang-orang yang ada di sekitarmu. Makanya mereka kembali yakin, kembali percaya, ya, menaruh kepercayaan yang tinggi untuk memberikan peluang, kesempatan, ya, tawaran kepada dirimu karena mereka melihat ada kepantasan, ada kelayakan di dalam dirimu untuk mendapatkan hal tersebut karena kamu selalu berkembang. Ya, orangnya selalu dinamis, selalu ingin belajar, selalu ingin menganalisa diri menjadi lebih baik. Nah, jadi seketika peluang dan kesempatan ini kamu manfaatkan dengan sangat baik, di saat itulah terjadi kemajuan yang signifikan di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya kemajuan secara finansial, ya, peningkatan secara kesejahteraan inilah yang akhirnya membuat kamu mampu, ya, untuk menjadi seseorang yang juga berguna, bermanfaat, berbagi dengan orang-orang sekitarmu. Dan tentunya ada kebahagiaan, ada kenyamanan yang kamu kembali mampu persembahkan untuk orang-orang tercinta. Dan seketika itu telah terjadi, maka kamu rasakan, ya, perasaan yang begitu senang, bahagia, serta ada kenyamanan yang kamu rasakan karena angan, mimpi, dan harapanmu mulai mampu kamu wujudkan saat ini di dalam kehidupanmu. Oke, ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Oke. Nah, di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jelas ya. Ini menggambarkan rasa puas, rasa lega, rasa bangga atas apa yang terjadi di dalam hidupmu saat ini. Kenapa? Karena kamu sangat jauh dari orang-orang yang toksik, jauh dari kebohongan, jauh dari pengkhianatan, ataupun dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang licik, perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di belakang seseorang untuk merugikan orang tersebut. Nah, kamu sangat dijauhkan dari hal tersebut. Makanya kamu puas, lega, dan bangga. Ini terjadi di dalam hidupmu. Nah, mungkin ya dikarenakan beberapa waktu lalu kamu sempat mengalami hal tersebut. Kamu sempat berada di posisi ini. Ya, kamu sempat dibohongi, dikhianati, ya, ditikam dari belakang. Ada yang bermain mata di belakangmu untuk merugikan kamu atau merugikan orang lain. Oke, nah, tetapi memang kamu orangnya sangat pintar di dalam belajar dari kesalahan, mengambil sebuah pengalaman sebagai pelajaran yang berharga. Makanya kamu nggak larut, nggak berlama-lama bersedih di dalam kekecewaanmu di masa lalu. Kamu ambil hikmahnya, ambil pelajaran yang berharga. Sehingga kamu benar-benar mampu nih memilih, menganalisa, melihat dengan objektif siapa saja yang pantas dan tidak pantas untuk masuk bergabung ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi ada rasa terima kasih, ada rasa syukur yang kamu rasakan di saat kamu berada di posisi ini. Dengan sedikit banyak kamu bisa menilai karakter orang lain. Nah, bisa lebih objektif memilih siapa-siapa saja yang pantas, siapa-siapa saja yang layak untuk bergabung masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, makanya saat ini, di saat kamu memang benar-benar dijauhkan dari orang-orang yang toksik, ya, orang-orang yang manipulatif, kamu sangat merasa lega, ya, sangat merasa puas dan
bahagialah, dijauhkan dari hal-hal tersebut. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua, di sini kita punya The Moon. Nah, jelas ini adalah kerinduan yang akhirnya terobati. Nah, jadi ada kerinduan yang mampu kamu obati dengan sangat baik. Jadi mungkin kamu sangat merindukan hal-hal bahagia, ya, merindukan melihat orang-orang yang kamu sayangi hidup dengan layak, hidup dengan nyaman, ya, dan merindukan kamu bisa berguna, bisa bermanfaat di orang-orang sekitarmu, di dalam lingkungan kegiatanmu. Nah, akhirnya ini semua mulai terjadi dan kerinduan ini akhirnya terobati. Oke, makanya ada The Moon, ya. Kerinduan yang terobati dengan sangat baik. Berarti ini termasuk menjadi salah satu angan, asa dan harapan yang akhirnya bisa kamu wujudkan. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga, di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, jadi memang ya, pengalaman, proses yang kamu lewati, perjalanan hidupmu selama ini telah menjadikan kamu seseorang yang benar-benar matang. Kenapa matang? Di sini tampak kamu nggak pernah lagi terburu-buru, tergesa-gesa, ya, gegabah, ya, di dalam ingin mendapatkan sesuatu ataupun di dalam memutuskan hal-hal penting di dalam hidupmu. Nah, jadi kamu orangnya nggak lagi terburu-buru, kamu santai. Santai tetapi ada keyakinan. Nah, jadi mungkin dulu kamu sempat berada dalam situasi sulit karena mungkin keputusannya tergesa-gesa. Keputusan yang kamu ambil secara gegabah, secara emosional, sehingga kamu berada dalam situasi sulit. Nah, kali ini kamu nggak ingin itu terjadi. Makanya kamu begitu santai, ya, slow tetapi pasti, nggak terburu-buru, menunggu momen, ya, menunggu waktu yang sangat tepat dan waktu terbaik. Di saat itulah kamu memanfaatkan situasi dengan sangat baik sehingga banyak kamu dapatkan keuntungan dari keputusan-keputusan yang tepat yang kamu ambil secara objektif, ya, dan secara logis. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat, di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jelas ini menggambarkan kemapanan, ya. Ada kehidupan yang sejahtera, ada peningkatan secara finansial, dan ada kembali kehidupan yang layak dan mapan yang kamu dapatkan. Dan ini semua karena apa? Karena kamu benar-benar telah mampu mengembangkan, meningkatkan kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih baik. Ya, di saat kamu dapatkan kesempatan, peluang, di saat itulah kamu manfaatkan dengan sangat baik sehingga terjadilah kemajuan atau peningkatan secara pemasukan yang kembali mengalir deras. Dan akhirnya hal inilah yang membuat kamu sangat pintar-pintar di dalam memanage keuanganmu. Ya, kamu sisihkan untuk ditabung, untuk dana darurat, ya. Tentunya kamu sediakan sebahagian untuk dibagikan, disedekahkan, ya, untuk berguna dan bermanfaat bagi orang sekitarmu sehingga kehidupanmu terasa mapan, ya, terasa stabil. Kamu nggak merasa kekurangan, ya. Di saat ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, kamu memiliki simpanan, memiliki dana darurat. Sehingga hal inilah yang membuat kehidupanmu menjadi sangat nyaman. Oke, makanya ada kemapanan di sini tergambar. Kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Princess of Pentacles. Nah, jadi mungkin inilah harapan, ya, hope yang selama ini kamu inginkan, yaitu ingin kembali mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan finansial yang baik, mendapatkan perekonomian yang stabil. Oke, dan akhirnya ini semua terjadi. Ada harapan, ada kesejahteraan di sini yang terwujud. Ya, dan ini karena apa? Ini karena kamu benar-benar mampu menjadi versi terbaikmu setiap harinya. Selalu menjadi seseorang yang dinamis, selalu berkembang, selalu berubah menjadi lebih baik setiap harinya. Ya. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu mampu mewujudkan harapanmu.
mewujudkan angan dan cita-citamu. Walaupun gak sepenuhnya, tetapi sedikit demi sedikit ini sudah kamu bisa wujudkan di dalam hidupmu. Dan bukan tidak mungkin ke depan kamu akan lebih sukses dan lebih berhasil daripada saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, jadi ini mungkin adalah image ataupun brand yang kamu bangun terhadap dirimu, di mana di sini kamu tergambar, ya, dipandang, dinilai dari orang-orang sekitarmu sebagai sesosok pribadi yang kaya akan pemikiran, kaya sikap, ya, kaya hal-hal terbaik. Karena apa? Karena mungkin kamu bukan kaya, bukan memiliki harta yang banyak, begitu, bukan. Tetapi kamu selalu hadir di dalam kesulitan, di dalam kesusahan orang-orang sekitarmu. Kamu selalu ingin menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Dan kamu selalu share, berbagi hal-hal baik yang kamu miliki. Sehingga hal inilah yang membuat kamu dicap, di-brand sebagai sesosok pribadi yang begitu kaya dan berkualitas. Dan tentunya ini menjadi salah satu harapan terbesarmu. Dan ini mulai terjadi dan wujud di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku. Dan semoga temanku Libra ya benar-benar akan mampu membuktikan ya bahwa inilah momentum terbaikmu. Dan akan ada situasi dan keadaan yang terhebat yang akan terjadi di dalam hidupmu. Sehingga kamu akan mampu wujudkan setiap angan, mimpi, dan harapanmu. Dan seketika itu terjadi, maka akan banyak hal berguna, hal bermanfaat, kebahagiaan yang akan bisa kamu share, yang kamu bagikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.